sama di Masjid Pamunjalan, kita nggak sepakat dengan konsep-konsep leadership ala orang-orang Barat ya, karena nggak bisa diterapkan di Indonesia dan tidak terbukti bisa memajukan peradaban. Akhirnya kita bikin istilah baru. Ini istilah yang dibikin sama Gurunda Ustadz Munur Hakim. Istilahnya itu adalah Kiai Sip. Memang agak belum populer, belum akrab di telinga, tapi ini mudah-mudahan menjadi akrab di telinga kita. Sebelum nanti kita dengar langsung dari Gurunda Ustadz Munur Hakim, saya ingin mengantarkan dulu karena ini istilah baru, maka mudah-mudahan kita punya persepsi yang sama tentang apa itu Kiai Sip. Sahabat-sahabat sekalian, definisinya itu adalah ini mengadopsi leadership ya. Jadi Kiai Sip ini itu berasal dari Kiai dan Sip ya. Nah, konsep Kiai ini istilah Kiai ini tulisannya sebenarnya gini ya, Kiai gitu ya. Tapi di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada ejaan baku ya. Tadi tulisannya adalah seperti ini. Jadi kiai gitu ya. Jadi ini kita biar sama istilahnya. Nah, ini adalah ejaan baku bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan Kiai Sip adalah ilmu tentang kepemimpinan ala kiai. Nah, ini menarik teman-teman sekalian, ala kiai ini. Kenapa ya? Mengapa Kiai Sip yang kita pelajari? Ya, bukan leadership, bukan ala kepemimpinan partai politik dan segala macam. Ini karena pola kepemimpinan seorang kiai ini sangat unik, powerful, serta terbukti sangat efektif dalam mengembangkan entitas dakwah dan peradaban melalui masjid. Ya, sangat banyak teman-teman contohnya. Ini saya berikan contoh sedikit saja tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membangun peradaban Muhammadiyah itu lewat Langgar Kidul di Yogyakarta. Ya, dia adalah seorang kiai. Biasanya kiai itu adalah identik dengan Nahdlatul Ulama. Jadi pendiri Muhammadiyah itu justru namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan saya sudah konfirmasi dengan beberapa aktivis Muhammadiyah, beliau ini adalah pemimpin pesantren sebenarnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pemimpin pesantren. Jadi murid-muridnya lah yang mendirikan dan merintis pengembangan Perserikatan Muhammadiyah di tahun 1912. Ya. Kemudian juga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini juga seorang ulama, ya disebut dengan Kiai juga, ada santrinya. Ya, kemudian juga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada Kiai Haji Ahmad Sahal. Kemudian Kiai Haji Zainuddin Fanani dan Kiai Haji Imam Zarkasi. Beliau ini disebut dengan Trimurti. Ya, beliau ini juga ada seorang kiai yang berhasil meletakkan dasar-dasar peradaban di Gontor. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Sahal ini, ya beliau bertiga ini adalah disebut dengan Trimurti. Trimurti Pondok Modern Gontor, Darussalam Gontor. Awal muasalnya dari Masjid Atik, sangat kecil. Saya dibawa sama Ustadz Munur Hakim tahun 2014 di Gontor Darussalam. Saya melihat itu, mungkin kalau kapasitasnya sekitar 100-an orang. Ya, dari masjid itu kemudian berkembang menjadi Pondok Modern Darussalam Gontor yang hari ini sudah ada di 25 cabang di seluruh Indonesia dan punya santri 25.000 ya yang tercatat ya. Alumninya mungkin sudah hampir 1 juta totalnya. Di Masya Allah Tabarakallah semua dari masjid dan mereka adalah seorang kiai. Pertanyaannya kenapa bisa? Ya, kenapa partai-partai itu nggak bisa bikin peradaban? Kenapa orang LSM tidak bisa bikin membangun peradaban sehebat para kiai ini? Kenapa kemudian organisasi-organisasi yang sudah mengakar di Indonesia sudah sangat banyak cabang-cabangnya juga tidak bisa membangun peradaban dan banyak yang mati. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Ada faktor yang unik dari seorang kiai. Ya. Jadi karakter dasar kepemimpinan kiai itu adalah yang kita selidikin. Ini juga saya terjemahkan ya. Banyak yang nanya kepada saya kenapa Ustadz Lukman berhasil membangun Munjalan. Jadi susah saya menjelaskan karena kita nggak pernah mengkaji itu ya. Tapi karena banyak yang bertanya, ya kira-kira seperti inilah jawabannya. Jadi seorang kiai itu adalah memimpin manusia. Nah, sebelumnya saya sebut kiai ini bukan semacam gelar akademik gitu ya, tapi itu penyebutan gelar yang diberikan oleh orang, bukan kita sendiri menyebut-nyebut kiai gitu ya. Dan kiai ini juga bukan seorang orang yang hebat bisa sakti mandraguna gitu ya, karena ini istilah yang dipakai masyarakat Jawa, ini adalah bahasa Sangsekerta yang biasa digunakan untuk orang-orang yang dihormatin ya. Tidak hanya manusia juga di masyarakat Jawa tuh. Keris juga disebut dengan kiai. Bahkan seekor lembu di Solo ya disebut dengan Kiai Selamat gitu ya. Jadi orang Jawa menyebut sesuatu yang dihormati dengan sebutan kiai. Tapi kiai yang saya maksud di sini adalah kiai di pesantren ya. Yang memimpin para santri. Nah, apa karakternya? Mereka memimpin manusia ya. Beda dengan
para pemimpin yang ada di pegawai negeri, gubernur, wali kota, yang dipimpinnya robot gitu ya. Ya. Kemudian spiritual, ada karakter spiritualnya. Ya, banyak gubernur wali kota yang menyebutkan Al-Fatihah aja nggak bisa ya, jarang saya ikut kegiatan formal yang berdoa tuh seorang gubernur, seorang wali kota, ya pasti diberikan kepada yang lain. Tapi kok di pondok pesantren itu ya yang berdoa ya si kiainya, ya. Ini menarik ya. Doa adalah harapan, vision, ya, yang selalu diulang-ulang terus. Ya. Jadi ada spiritualitas di situ. Kemudian ada istilah mengasuh. Mengasuh ini istilah yang digunakan di Indonesia. Seorang kiai disebut juga dengan istilah pengasuh. Dia menganggap, seorang kiai itu menganggap bahwa santri itu adalah asuhan. Asuhan itu istilah yang dipakai untuk menyebut anak. Kiainya adalah bapak, ya, santrinya adalah anak. Jadi mengasuh, bukan kemudian bosi gitu ya. Ini juga menarik. Nanti kita akan dengar lebih lanjut dari Kiai Lukman, ya. Teman-teman punya kesempatan untuk berdiskusi, bertanya langsung tentang bagaimana praktek seorang kiai. Ini yang luar biasa. Mungkin bisa kita petik pelajarannya dari Ustadz Lukmanul Hakim. Kemudian ada full heart, full time. Nah, yang menarik ini adalah seorang kiai itu beda dengan ketua partai, gubernur. Dia tidak tinggal di kantor gubernur, tidak tinggal di kantor wali kota. Tapi kalau seorang kiai biasanya pasti tinggal di dekat masjid, full heart, full time. Kemudian netes di situ-situ aja terus. Dia nggak kemana-mana seorang kiai ini. Itu terjadi di mana-mana. Ya, termasuk juga guru kita Kiai Lukman itu juga netes di masjid gitu ya, nggak kemana-mana. Nah, kemudian hubungannya adalah hubungan kiai santri. Jadi karakter kepemimpinannya kiai santri dan bersahabat. Ya, jadi seorang santri itu bagi seorang kiai adalah sahabat. Dia bukan anak buah. Ya. Kemudian seorang kiai selalu mudah diakses. Dan yang terakhir nih, kalau bisa saya coba simpulkan, manunggaling. Jadi betul-betul yang namanya seorang kiai itu manunggaling dengan tanah yang dia pimpin, tanah yang dia tinggali, kemudian juga manunggaling dengan santrinya, manunggaling dengan visionnya sebagai seorang pengajar. Nah, ini tidak terjadi kepada seorang leadership. Saya melihat banyak pemimpin-pemimpin di bisnis ya, yang memimpin ngaji ya bukan bosnya, bukan ownernya. Ya, demikian juga dengan beberapa lembaga pemerintahan. Jadi seorang kiai itu sangat manunggaling. Ini mungkin yang menyebabkan banyak kiai yang membangun peradaban. Sangat cepat, powerful, hebat, dan bisa kita saksikan hingga saat ini. Nah, karakter kiai ini disepakatin oleh teman-teman di Munjalan itu persis dengan karakter kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilah kiai di Indonesia istilah kiai, ya, tapi di dunia Islam, ya, itu nggak ada padanan katanya, gitu ya. Sementara ini kita sebut dengan kiai. Kalau tuan guru ada penyebutan lain, seorang kiai ini ada tuan guru, ada juga kayak misalnya tuan guru bajang gitu ya. Kemudian ada lagi istilah-istilah lain ya, kayak tengku ya, teuku. Itu juga sebenarnya adalah seorang kiai, seorang pemuka agama. Tapi kiai ini berbeda, selalu identik dengan pesantren dan polanya persis seperti Rasulullah. Di mana seorang kiai bersinggah sana? Di masjid. Maka kemudian kalau kita bicara tentang masjid, tentang pengembangan masjid, sepertinya tidak ada yang cocok untuk kita terapkan untuk mentransformasikan masjid kita selain kiai. Maka konsep kiai ini, kiai sip ini, itu adalah konsep yang kita tawarkan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk memakmurkan masjid agar masjid kita bisa bertransformasi, agar masjid kita bisa lebih mampu berkembang menjadi masjid yang makmur, berkah, dan berlimpah. Ya, jadi gitu ya pengantarnya ya. Nah, ini pengantar saja biar kita sama-sama paham bahwa seorang kiai yang kita maksud ini bukan seorang yang sakti gitu ya, kayak misalnya film-film yang sering kita nonton ya, pegang pasir jadi emas, pegang kunyit jadi emas, bukan itu. Kemudian bisa ngusir jin ya, bukan itu ya. Kiai yang kita maksud itu adalah kiai seorang pemimpin ya yang seperti yang kita sampaikan kepada teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran guru kita ya, Gurunda Kiai Lukmanul Hakim, sahabat-sahabat sekalian punya kesempatan untuk belajar langsung dengan seorang kiai muda ya yang kita sepakatin selama dalam 6 tahun nanti, masya Allah, tabarakallah, ya, itu bisa menggerakkan banyak santri di Indonesia. Ya, bukan hanya sekedar di Masjid Kapal, perlu kami sampaikan,
santri beliau ini di Masjid Kapal itu ada 500 orang, itu baru SPA, belum santri yang tidak diberikan amanah, itu ada ratusan lagi. Kemudian ada di seluruh Indonesia ada Paskas itu sebenarnya juga adalah santri, itu juga baiatnya ya belajar dari Ustadz Luqmanul Hakim. Jadi ada sekitar 3.000-an relawan Paskas. Nah, bagaimana kemudian beliau Gurunda Ustadz Luqmanul Hakim menggerakkan itu semua? Mari kita coba dengarkan paparan dari beliau, tapi dengan sebuah perspektif yang berbeda. Ya, ini bukan kiai yang ala-ala kiai zaman tapi ini kiai milenial. Teman-teman bisa langsung melihat, langsung ada orangnya gitu kan. Nah, silakan diekspor. Ya, gitu aja Bang Gun pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan perspektif menerima materi-materi yang akan disampaikan oleh Gurunda Ustadz Luqmanul Hakim kepada kita semua. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Bung Ben. Jadi pengantar tadi mudah-mudahan bisa mempermudah ya kita menyerap ilmu dari guru kita Ustadz Luqmanul Hakim. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu pasti tidak sabar lagi. Ini peserta sudah mencapai hampir 100%, insya Allah. Mungkin untuk memberikan waktu kita langsung saja beri kesempatan untuk guru kita Ustadz Luqmanul Hakim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Lagi di rumah atau di luar Ustadz? Lagi di rumah. Di rumah. Baik, Ustadz, tadi sudah ada pengantar dari Bung Ben. Mudah-mudahan ini memberi kita pemahaman dan mempermudah kita tentang bagaimana seni kepemimpinan dalam mengolah sumber daya insani di masjid. Insya Allah materinya Kiai Sip akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Luqmanul Hakim. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Yai Bung Ben, terima kasih juga Bang Gun, terima kasih semua teman-teman yang sudah ikut membersamai Bapak Ibu, Abang Kakak yang dirahmati Allah. Insyaallah materi kali ini peserta baru ya Bang Gun ya, bukan peserta lama ya, tapi sepertinya ada beberapa peserta lama ya. Ya, ada yang angkatan 1 dan angkatan 2 gabung ikut advance Ustaz. Oke, baik. Teman-teman semua, materi kita malam hari ini materi yang nggak biasa. Karena selama ini kita belajar leadership. Hari ini kita belajar kiaiship. Ada yang berbeda memang di leadership dengan kiaiship. Jadi di awal, yang pertama adalah ada 4 poin yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, kepemimpinan antara kiai dan santri itu sesuai dengan fitrah asli manusia. Jadi gini maksudnya, fitrah asli manusia itu ada ayah, ada anak. Ada guru, ada murid. Itu sunatullah. Misalnya gini, saya pernah kalimat gini, saya ini satu kelas sama beliau. Oke, satu kelas. Tapi beda meja. Yang meja depan namanya guru, meja belakang namanya murid. Ya kan? Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu, Abang Kakak yang dirahmati Allah, kepemimpinan kiai dan santri ini itu contoh nyata bahwasanya sejatinya manusia itu tetap perlu orang lain. Tetap butuh orang lain. Tetap perlu arahan. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW itu menyatakan bahwasanya alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Alaikum itu wajib atas kalian berjamaah. Lalu dilanjutkan kalimatnya oleh baginda Rasulullah, fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu bersama yang sendirian.
Nah, kita tuh nggak akan pernah bisa hidup sendirian. Nggak akan pernah bisa. Siapapun kita, sehebat apapun, nggak akan pernah bisa hidup sendirian. Kita bisanya hidup bersama, saling membutuhkan, saling support, saling dukung. Kita semua saling membutuhkan. Lihatlah betapa lemahnya manusia, jangankan di dalam tanah, masih di atas tanah aja dia sudah lemah. Contoh, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka dia langsung lemah. Apa bukti dia lemah? Dia lemah ketika dia harus mandi, dimandikan, baju dikafankan, masuk kuburan nggak bisa gali lubang sendiri. Padahal dulu dia sombongnya luar biasa waktu hidup. Saya ini anggota dewan, saya ini presiden, saya ini gubernur, saya ini menteri. Mati, nggak bisa nguburin diri sendiri. Padahal dia udah sering mandi. Udah pernah dengar cerita belum ada jenazah mandiin diri sendiri? Nggak ada ya. Padahal tiap hari mandi. Setiap hari kita mandi. Tapi ternyata waktu dia mati, dia sudah sangat lemah. Nah, maka teman-teman semua, fitrah kepemimpinan antara kiai dengan santri ini seperti ayah dengan anak. Kalau leadership pada umumnya yang kita ketahui, leader itu cenderung kalau yang praktek di lapangan, ini saya nggak bicara yang nilai yang sesungguhnya. Kalau saya juga dulu belajar tentang ilmu pengembangan diri modern dan lain-lain, lalu mereka cenderungnya eksploitasi. Jadi take and give bahasanya. Jadi ngambil sesuatu. Jadi bawahan itu dieksploitasi, diambil sesuatu, ya kan? Bila perlu ya dikorbankan, bila perlu ya dijerumuskan, yang penting saya selamat. Diinjak untuk bisa naik itu salah satu bagian dari rumus-rumus yang sudah diterapkan mereka itu. Benar nggak? Jadi ada orang hebat, ada orang pintar, itu ancaman bagi pemimpin-pemimpin. Aduh, sorry ya, saya harus ucapkan jahiliyah. Jahil murakkab. Jadi kalau ada orang pintar, orang baik, itu ancaman. Nah, tapi kalau kiai, dia justru senang ketika ada orang pintar, orang yang mungkin berpotensi. Wah, dia bilang berarti dakwah saya bisa dikembangkan. Ketika santrinya bikin pondok baru, kiainya bahagia, sukses berarti. Dan banyak sekali teman-teman semua, kiai-kiai itu yang nggak terkenal. Lebih terkenal pondoknya, lebih terkenal muridnya daripada kiainya. Apa yang dibuang oleh sang ayah, apa yang dibuang oleh sang kiai ini, yang dibuang oleh dia adalah egonya. Maka kalau kiaiship dengan leadership, mungkin perbedaan yang sangat mendasar Pak Yai Bung Ben, kalau yang saya pahami, yang saya ngerti itu adalah ego. Egonya pasti jauh lebih jauh lebih hilang, nggak ada mungkin, bisa jadi nggak sempat kiai-kiai itu mikirin dirinya gitu loh. Karena apapun ya dia lakukan supaya santrinya bisa lebih maju. Kayak cerita Kiai Gontor yang tadi Trimurti Bung Ben bilang, Kiai Gontor tuh jual, istrinya itu jual emas, jual gelang, jual kelapa, karena dulu ATM-nya tuh mesin ATM-nya adalah pohon kelapa. Di Gontor tuh pernah ada cerita episode minta ada ya. Ini masalah nih, mesti dari ini. Orang mana? Mana?
Ya, kayaknya terputus ya teman-teman. Tunggu dulu, mungkin Ustaz Lukman lagi ada tamu. Itulah seorang kiai. Jam segini masih terima tamu, masih ini ya, seorang pelayan. Seorang pelayan masyarakat, pelayan umat. Tadi menarik kata Ustaz Lubatul Hakim, jadi salah satu karakter dari seorang kiai ya, itu adalah mampu menghilangkan ego. Ini Masya Allah, tabarakallah. Ya. Belum bergabung Ustaz Lukman ya? Belum, Bung Ben. Oke, baik. Mungkin terputus jaringannya. Ya, kita review lagi ya. Saya mengulangi apa yang disampaikan oleh Ustaz Lubatul Hakim tadi. Yang pertama adalah kenapa kita harus apa karakter seorang kiai dan bedanya apa dengan seorang leadership ya. Kalau leadership itu yang menganggap orang yang pintar sebagai ancaman, orang yang kaya sebagai ancaman. Itulah yang terjadi di partai-partai politik di negara kita hari ini. Lihat orang pintar sedikit ya, dianggap sebagai saingan. Nah, ini udah tersambung lagi, Bang Gun. Ya, silakan Pak I. Suaranya Ini ya ngomongin tentang kiaiship langsung dapat ujian ya. Jadi memang kita akan diuji dengan apa yang kita perjuangkan. Kita akan diuji dengan apa yang kita perjuangkan. Nah, termasuklah dalam episode kiaiship ini banyak orang yang tanya, Ustadz gimana bisa bangun Munzalan dan lain-lain. Teman-teman tahu Munzalan dibangun kurang lebih 8 dari 2012 sampai 2021. Saya tuh baru bisa pegang, tolong ambilkan. Saya baru bisa pegang barang yang ini itu 2021. Nih. Ini tongkat kayu belian. Ini baru keluar 2021. Rotan saya baru keluar tahun 2020. Jadi teman-teman semua baru marah-marah. Baru tanda kutip teriak-teriak. Gebrak meja. Siapa yang mau ngelawan? Ini jari telunjuk nih baru keluar 2020. Boleh tanya sama Bung Ben, boleh tanya sama Bang Gun. Saya memilih untuk diam, memilih untuk sabar, memilih untuk memaafkan, memilih untuk mendoakan, memilih untuk tetap tersenyum walaupun saya dicaci maki. Maka buat teman-teman semua yang akan meniti jalan ini, saran saya coba istikharah dulu. Karena episodenya begitu. Jadi kita harus punya stok sabar yang banyak, harus punya stok maaf yang banyak, harus punya stok prasangka baik yang banyak. Kan yang diurusin ini manusia, bukan kucing. Dia yang ditolong, dia yang caci maki. Cobalah, gimana ceritanya? Ini ada orang nih, kita lihat, tanda kutip ya, diambil dari comberan. Cek, diambil. Bawa ke masjid. Yuk, kamu berpotensi. Ikut. Terus tanya, ada bensin untuk pulang? Nggak ada, Ustaz. Ini ada uang bensin. Kita bayarin bensinnya, kita bayarin sekolah anaknya, kita bayarin makannya. Udah selesai, dia udah pintar, dia udah hebat, dia yang caci maki kita. Kalau bahasanya Bung Ben, saja gila. Tapi saya enggak marah, enggak biasa aja. Saya datang lagi ke rumahnya, saya bawakan sop tulang, saya bawakan ikan. Saya dapat hadiah ikan jelawat itu, dia yang saya antarin pertama. Lagi umroh saya depan Ka'bah. Saya doain, ya Allah, semoga saudara saya ini sehat, panjang umur, murah rezeki. Pakai rekam video, pakai WhatsApp di depan Ka'bah, depan Baitullah. Multazam loh saya doain. Jadi kalau teman-teman pengen ngurusin masjid, ngurusin manusia, lalu baper, ngambekan, jancok-jancokan, ya saran saya nggak usah ngurus masjid, buka warung kopi aja. Saya tuh nggak bisa Ustadz diginiin. Ya resikonya jadi kiai itu ya kayak jadi rumput. Diinjak-injak. Tapi ya penahan supaya orang nggak luka kan. Kalau orang jatuh di rumput tuh kan nggak luka, nggak langsung luka. Diinjak ya tumbuh lagi.
Karena memang itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nggak sabar Rasulullah tuh? Dilemparin kotoran. Bukan masalah dilemparin kotorannya kan, tapi Rasulullah itu dikasih kesempatan untuk balas dendam dan sudah dapat izin sinyal dari Allah, malaikat sudah ready semuanya, sudah lampu kuning, tinggal Rasulullah bilang pencet tombol iya, selesai itu penduduk Taif. Tapi kan Rasulullah enggak gitu. Lah kita ini ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi stok maafnya sedikit sekali. Stok sabarnya sedikit sekali. Padahal ngakunya umat Nabi Muhammad. Fakta atau mitos? Fakta. Nah, jadi teman-teman semua, ya baru ngurus masjid, terus kita yang tadi kejadian tadi sore, ketemu sama orang gitu ya, terus dia bilang, dia ngomong gini, oh ini saya nih pernah dengar Ustadz Lukman itu ngurusin infak beras, saya pernah 2 kali ketemu sama beliau. Teman-teman tahu nggak? Dia ngomong sama saya. Lalu dia bilang dia pernah ketemu Ustadz Lukman 2 kali. Ustadz Lukman tuh yang ngurusin infak beras dan lain-lain. Nah, dia tuh nggak tahu kalau lagi ngomong sama saya gitu loh. Gimana ceritanya tuh? Jadi dia lebih kenal gerakan infak berasnya, lebih kenal munjalannya. Dia nggak tahu lagi ngomong sama saya. Saya bilang gimana orang ini ya? Bilangnya pernah ketemu sama saya, tapi kok dia... Apa mungkin waktu itu wajah saya beda kali ya? Dan tidak ada juga kita bilang, oh, saya ini. Teman-teman yang kalau udah mau ambil episode ini ya memang ego tuh ya buang ke laut Samudra Atlantik jauh-jauh. Tidak mudah betul, tapi ya tidak mustahil. Karena memang ujian kita ya ujian hati. Kan nggak mungkin iblis nyuruh antum. Ini kan kalau saya lihat wajah-wajahnya nih, berapa nih? 69 orang nih, wajah-wajah orang soleh semua kan. Ahli surga semua nih wajah-wajahnya nih. Pakai kopiah, ya kan? Oh, ya kan? Ahli-ahli masjid semua, nih sabar-sabar, ada yang banyak utang juga ini kayaknya nih ya. Amin. Ada yang belum lunas, saya enggak apa-apa, yang penting semangat ikut Zoom ya kan. Mati ininya, Chat. Mati itu Di mute, Ustaz. Wajah-wajah antum, wajah-wajah orang baik, maka saya prasangka dan husnuzon, insya Allah pertolongan Allah akan datang buat teman-teman yang mau memulai, dan tidak ada waktu ideal untuk memulai itu. Jadi nomor 1 adalah kepemimpinan itu seperti ayah dengan anak. Ya, ayah dengan anak yuk kasih sayang. Nggak ada cara lain. Jadi ngelihat santri itu ya ngelihatnya dengan tatapan kasih sayang. Oh dia belum tahu ya. Namanya juga anak-anak. Gitu aja saya. Kan ada dulu pernah teka-teki. Pernah dengar nggak? Kenapa anak kucing suka berantem sama anak anjing? Jawabannya? Namanya juga anak-anak. Nah gitu. Ya kalau jamaah, antum didik, antum ajarin, gabung sama kita jadi santri. Terus nggak lama kemudian dia berkhianat atau caci maki kita. Namanya santri. Karep mulele ya gitu aja udah. Kamu ya boleh jahat sama saya, tapi saya nggak akan jahat sama kamu. Itu kiai. Belum pernah saya dengerin kiai itu sumpah serana gitu, miso itu nggak pernah. Gimana pun santri. Kemarin saya dengar cerita langsung lagi dari murid directnya Mbah Mun. Kakak kelasnya Gus Baha. Punya pondok Pak Yai Bung Ben di sini, mimpin pondok. Besar juga pondoknya di Pontianak. Jadi beliau ini murid langsung, sanadnya langsung bersambung dengan Kiai Maimun Zubair almarhum, Mbah Mun. Jadi ceritanya ada satu orang murid beliau, itu selama di pondok nggak pernah sholat. Itu guru-guru mudabir semua udah mangkel.
Mbah Mun iki santri yo ora tau salat. Terus marah-marah. Apa kata Mbah Mun? Dia kerasan nggak di pondok? Dia kerasan sih, cuma dia nggak sholat. Wis rapopo, nggak apa-apa. Yang penting dia kerasan di pondok. Waduh, meteng. Gitu-gitulah kalimatnya tuh. Aduh, pusing pala Batman. Terus rapopo. Yang penting dia kerasan yang pondok. Habis itu, nggak lama kemudian, santri ini ternyata mau sholat, Bung Ben. Mau sholat. Tapi suka kabur. Kabur keluar pondok. Ditanya, Pak Yai, santri yang kemarin itu sudah sholat, tapi sekarang suka kabur. Ya rapopo, yang penting saya sudah sholat. Gitu. Gara-gara rapopo-rapoponya Mbah Mun itu, Masya Allah, tabarakallah, sekarang santri itu memimpin salah satu pondok besar di Papua. Punya santri ribuan. Berapa? 13.000 apa berapa? Saya lupa nama pondoknya apa, 1.300 atau berapa, 13 angkanya. Itu adik kelasnya yang Ustadz itu cerita langsung beliau, sanadnya langsung sahih. Beritanya muttafaqun alaih, karena orang yang ceritakan langsung mengalami itu dan dia yang menghadap kepada Mbah Mun. Kiai. Dia selalu punya husnuzon yang besar untuk santri-santrinya. Wis rapopo. Salah satu coach di Masjid Bilioner ini, waktu saya dulu memfollow up-nya, 2 tahun saya nunggunya. Di follow up, saya yang datangin beliau, saya terbang dari Pontianak ke Jakarta. Nah, antum saya nggak usah sebut lah namanya siapa, Bung Ben pasti tahu tuh siapa yang saya follow up sampai 2 tahun. Saya terbang ke Jakarta, ikut seminarnya, hadir, dengerin. Waktu awal-awal ketemu sama beliau tuh saya disuruh-suruh sama beliau, antum bikin tulisan akhi, gitu Pak ngomongnya. Antum ya harus bikin tulisan akhi, gini. Antum ngos. Ya Kang, saya bilang iya Kang. Nanti saya datang ke seminarnya, saya dengerin, belum ngomong saya catat. Sampai waktunya tongkat Nabi Musanya keluar, fadrib bi'asokal bapak gitu, ketok palanya, baru selesai dia. Boleh sebut nggak inisialnya ya? Pak Ibu Men tahu kan? Saya tahu ini Ustaz. Siapa? Temannya Mas Sukman. RS ya. Iya. RS. Ada. Saya datang ke Jakarta, ikut seminarnya, duduk di kursi paling belakang, bayar loh, saya datang bayar. Ikut hadir dalam event-event yang belum. Saya bilang ini ikan paus. Saya bilang, apa? Ikan paus. Tapi berenang di sungai. Bukan salah sungainya. Kiri kanannya membuat dia berenang di sungai itu. Saya bilang ikan paus ini harus berenang di tempat yang sesungguhnya. Maka saya dorong, saya paksa tarik supaya mau berenang ke muara. Nah, pada saat berenang di muara itulah dia berontak. Kenapa? Karena udah biasa di air tawar, berenang di muara. Muara itu kan percampuran antara air asin dengan air tawar. Nah, episode orang mau merontokkan ego itulah episode muara air. Perpindahan antara air sungai dengan air laut. Nah, fitrah asli manusia yang disebut dengan, ini poin kedua ya. Poin kedua yaitu tombol iman. Nah, tombol keimanan itulah ketika manusia itu meninggalkan logika-logikanya, meninggalkan analogi-analoginya, meninggalkan realistis-realistisnya, segala sesuatu harus realistis. Kalau semuanya harus masuk akal, teman-teman, berarti Isra dan Mi'raj itu terbantahkan dong. Karena Isra Mi'raj itu nggak masuk akal. Coba. Ketika Allah bilang, Zalik alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, orang yang bertakwa itu ada dimensi iman nggak? Ya kan? Langsung disebutin pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, langsung bicaranya disebutin iman sama Allah. Nah, tombol keimanan itu teman-teman harus dihidupkan. Apa tombol keimanan itu? Iman itu sederhana aja. Percaya sama yang gaib, ya kan? Allah, malaikat, rasul dan segala macam itu semuanya gaib. Ya kan? Rukun iman dia, rukun iman. Allah, malaikat, ya kan? Kemudian para nabi,
kemudian Al-Quran, kitab suci, hari kiamat, qada dan qadar. Semuanya gaib kecuali satu. Apa itu? Al-Quran. Cuma Al-Quran yang nggak gaib. Tapi wasilah Al-Quran yang nggak gaib ini teman-teman, semua kebongkar. Siapa Allah? Kebongkar. Siapa malaikat? Kebongkar. Siapa apa aja kitab suci yang pernah ada? Kebongkar. Siapa nabi-nabi? Di sini kebongkar. Hari kiamat seperti apa? Qada dan qadar, semua di sini. Ini passwordnya. Maka kalau mau mengakses tombol iman, dia harus percaya sama Quran. Maka kiai yang sesungguhnya adalah kiai yang mengajak santrinya kembali kepada Quran. Bukan kagum pada dirinya, bukan kagum pada pondoknya, bukan kagum pada personnya, tapi kagum kepada kalamullah. Itulah kiai yang original. Allahu Akbar. Nah, maka teman-teman semua, keimanan kita kepada Al-Qur'anul Karim ini yang membuat kita, teman-teman semua, bisa mengakses siapa Allah, siapa nabinya, siapa rasulnya. Itulah tombol iman yang harus dihidupkan. Jadi ketika kita menjadi kiai, ketika kita menjadi pemimpin, maka tombol iman yang bisa menggerakkan manusia, membuat dia berkorban dengan harta dan jiwa, itu adalah imannya, bukan doktrin atau cuci otak mindset yang dibuat-buat itu. Matikan lampu, bikin suasana seolah-olah sedih. Nggak bisa, bos. Nggak bisa dibuat-buat. Pakai ilmu-ilmu yang katanya apa tuh, saya nggak tahu lah, yang ada pipinya tuh. Ya gitulah pokoknya ya. Ya harus hipnosis dulu, harus diinin dulu. Benar ada dimensi benar. Tapi teman-teman tahu nggak? Kalau tombol iman yang sudah dihidupkan, teman-teman bisa ngomong 5 menit, orang udah nangis semua. Nggak pakai prakondisi yang kayak gimana. Kenapa? Hati nurani. Seperti teman-teman ngelihat Ka'bah, seperti teman-teman ngelihat Rasulullah, makamnya Rasulullah. Coba, Bung Ben, Bang Gun, pernah lihat kan? Waktu pertama kali ngelihat Masjid Nabawi, ngelihat Kubah hijau. Apa rasanya? Teman-teman yang udah pernah sampai ke Baitullah. Kenapa kok tiba-tiba nangis? Apa yang hidup itu? Analogi, logika, kepintaran, kecerdasan, rasa-rasanya enggak. Yang hidup itu tombol imannya. Maka manusia itu bukan robot. Dia bukan bawahan, bukan anak buah. Ya kan? Ada tombol yang harus diaktifkan. Nah, cara mengaktifkannya gimana? Ya perlakukan dia sebagai manusia. Kalau kata orang Eropa tuh mewong-kewong. Bagaimana memanusiakan manusia? Ya pertanyaan dasar, apa kabar Bang? Sehat? Udah makan belum? Kalau belum makan ya makan sama-sama. Lalu kasih tahu sama dia, antum berhak dapat surga. Sebagaimana kita semua pengen surga. Yuk kita masuk surga sama-sama. Itu menghidupkan tombol. Lalu kita bilang sama beliau, dulu antum bikin maksiat pakai kamera karena yang difoto model, maka sekarang yuk masuk surga pakai kamera juga. Oh, emang bisa Ustadz? Bisa, saya bilang. Gimana caranya Ustadz? Ya antum foto anak yatim, foto masjid, foto kebaikan. Itulah cara antum menebus dosa di masa lalu. Dulu antum bikin maksiat pakai kamera, sekarang bikin amal soleh pakai kamera. Oh bisa Ustadz ya? Semangat dia. Nggak dibayar pun dia nenteng-nenteng kamera. Kemana-mana dia bawa kamera. Nah, antum hari ini ketemu sama orang, jangan dianggap sebagai ancaman. Antum punya potensi apa? Yuk kita tebus dosa di masa lalu. Dengan keahlian dan amanah serta skill yang Allah titipkan buat kawan-kawan semuanya. Intinya, tombol keimanan ini hanya bisa dihidupkan oleh orang yang tombolnya juga sudah hidup gitu loh. Benar nggak? Orang nggak beriman, orang nggak percaya sama Allah, nggak yakin sama Rasulullah, gimana dia mau bisa ngasih setruman atau ngasih semangat sama orang yang mau dihidupkan sama santri, orang dia sendiri nggak beriman? Maka saya sering bilang, Bang Gun atau Bung Ben pasti sering dengar udah kalimat ini, saya bilang pertolongan Allah hanya bisa datang kepada yang percaya.
Coba antum bayangin ya, bayangin aja antum ini santri, anggap ya kita lagi simulasi gitu ya. Antum semuanya adalah santri. Terus saya bilang, yuk para santri kita coba beriman kepada Allah. Siapa tahu Allah kasih pertolongan sama kita semuanya. Kira-kira antum sebagai santri gimana perasaannya dengar kalimat gitu? Ragu. Biasa. Ragu. Ragu, Ustaz. Ragu. Pasti ragu begitu. Mana pernah kiai atau guru-guru tuh ngomong kayak gitu. Dulu Kiai Ahmad Sahal itu pernah teriak kok, bilang gini, masjid ini punya Allah, Gusti Allah boten sare, Gusti Allah maha kaya, ud'uni astajib lakum. Itu tahun 1970-an teman-teman. Nggak ada ATM, nggak ada apa. Bisa bikin masjid dengan kapasitas ribuan. Beliau yang mimpin proyek pembangunannya pakai Al-Fatihah, pakai zikir, pakai sholawat. Gusti Allah pasti tolong kita. Gusti Allah mboten sare. Itu kalimat apa teman-teman? Kalimat pintar. Orasi ketua umum partai kan bukan. Itu orasi-orasi keimanan. Bung Tomo ketika teriak, ya kan? Allahu Akbar, itu narasi apa? Narasi keimanan. Maka pertolongan Allah hanya bisa datang kepada yang percaya. Nah, supaya tombol imannya hidup, maka kita harus menghidupkan tombol punya kita dulu. Sulit sekali rasanya untuk menyambungkan orang yang nggak mau dihidupkan. Belum apa-apa dia udah bilang, susah Ustadz. Di sini nih orang-orangnya, susah lah pokoknya. Nah, itu tuh kalimat-kalimat yang nggak bakal bisa dapat apapun. Karena dia udah kalah sebelum berperang. Belum turun perang, udah tumbang. Saya ulang ya. Belum turun perang, sudah tumbang. Apa ciri-cirinya? Ya itu tadi ngeluh. Kalau teman-teman tahu di Munzalan dulu di awal-awal santrinya tuh angsa, anjing, santri gitu tuh. Di awal-awal. Karena nggak ada jamaahnya. Orang gangnya gang sempit. Teman-teman sekarang udah punya sosmed, udah punya endorse, ada Zoom, ada fasilitas macam-macam. Rasa-rasanya aneh kalau nggak bisa berkembang. Lucu aja. Yang ketiga. Yang ketiga adalah Tai Chi Master. Jangan pernah mengambil energi orang. Tapi ambil, tampung, dan salurkan. Kalau bahasanya Bung Ben, terima kasih. Terima, kasih. Teman-teman ini, orang-orang berpotensi di umat ini, harus disalurkan energinya. Ditaichikan, tampung, geser. Berkali-kali, saya yakin juga Bung Ben dan Bang Gun juga jadi saksi. Berkali-kali kita ngelihat, kita bahagia dan senang ketika program tereksekusi. Mau pakai bendera apapun, mau pakai nama apapun, nggak ada masalah. Bahkan Bung Ben malah bikinin logo-logonya. Yang penting program jalan. Mau benderanya satu warna kuning, satu warna hijau, satu warna, nggak ada masalah. Toh Gusti Allah yang boten sare kan, Allah nggak pernah tidur. Gara-gara saya pakai kopiah Muslim United. Sekarang santri-santri di Munzalan pada bordir sendiri kopiahnya dikasih tulisan Muslim United. Dia nggak tulis Masjid Kapal Munzalan, nggak. Dia malah pakai Masjid Muslim United. Ya rapopo. Aku rapopo. Ya kan? Mana Mas Nanang mana? Mas Nanang ada? Siapa? Mas. Nih. Oh, Masya Allah. Secara langsung ya? Ya lah. Lagi nobar ini, Nak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman santri-santri di Munzalan itu pakai kopiah, dibordir sendiri, tulisannya Muslim United, sedulur saklawase. Saya bilang, ya Allah. Dan tulisannya besar-besar. Dan saya bilang, ya rapopo. Nggak ada bilang, nggak boleh pakai kopiah itu. Bid'ah, haram, finnar. Gitu. Nggak ada lah.
Nggak ada urusan saya sama logo, nggak ada urusan sama bendera. Malah saya sering bilang sama kawan-kawan, nggak usah tulis nama saya. Mas Nanang tuh saksi tuh. Saya bilang, saya mau ngisi di MU, mau ngisi di Muslim United, syaratnya foto saya jangan dicantumkan. Masya Allah. Siap, Ustaz. Jadi, teman-teman semua, episode Tai Chi Master ini bukan siapa yang muncul di permukaan. Tapi, bagaimana program dan niat baik tadi bisa terrealisasi dengan benar. Itu aja. Nah, anania. Jadi gini, Bung Ben. Tai Chi Master tuh nggak akan pernah bisa terjadi kalau orang itu masih pengen muncul, Bung Ben. Tai Chi Master tuh nggak akan bisa terjadi kalau orang itu masih punya egosentris untuk mengatakan saya lah yang paling hebat di sini. Nah, itu nggak akan bisa terjadi. Omong kosong bicara Tai Chi Master kalau dia masih pengen dia yang dipuji, dia yang dihormati, dia yang dianggap, dia yang hebat, dia yang keren, dialah yang paling berjasa. Ini omong kosong. Memang kita harus belajar dari gula di dalam kopi. Ketika gulanya pas, orang bilang, kopinya mantap. Giliran nggak ada, orang bilang kopinya kurang gula. Kurang gula nih kayaknya, salah gulanya. Giliran dia ada, kopi yang dipuji. Nah, belajar itu bisa belajar dari gula. Atau belajar sama soundman, tukang sound system. Datang paling awal, pulang paling akhir. Feedback atau story yang nging gitu, bunyi itu cuma sepersekian detik, diingat orang. Padahal acara lancar juga nggak ada yang muji. Tai Chi Master itu ya begitu. Siap nggak teman-teman untuk tidak diakui? Siap nggak teman-teman untuk tidak disebut-sebut namanya? Walaupun teman-teman yang paling berjasa. Kalau siap. Oh, congratulations. Selamat. Siap. Ini loh teman-teman. Oh, siap. Ini loh kawan-kawan. Kita ini mungkin ya nggak terkenal di dunia. Tapi mudah-mudahan wasilah kita memajukan orang lain, memunculkan orang lain. Allah izinkan kita bisa terkenal di langitnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pusing sama nama, jangan pusing sama posisi. Biarin aja orang-orang mau cari posisi, orang-orang mau cari nama. Mungkin dia nggak punya nama, mungkin dia nggak punya muka, gitu. Cari muka, cari nama. Mungkin dia nggak punya nama, nggak punya muka. Kita kan udah punya nama, udah punya muka, jadi nggak perlu cari-cari lagi gitu loh. Ya, materi malam ini gini-gini aja lah ya, nggak usah yang berat-berat ya. Saya nengok hidup antum aja udah berat gitu loh. Ada. Jadi yang terakhir yang keempat adalah bagaimana cara menggerakkan dan mengajak anak muda. Dijemput. Orang sering tanya, jadi Ustadz anak mudanya gimana kok bisa ini? Dijemput bos. Saya dengan Bung Ben, dengan Bang Nur, dengan Bang EN, dengan teman-teman yang lain, kami jemput anak-anak muda itu. Di mana ada orang potensial kita datangin. Ajak ngobrol ya kan, yuk ngopi sama saya kata Bung Ben. Itu Bung Ben yang bayarin loh. Diajak ngopi itu. Berhari-hari dibayarin. Alhamdulillah ya. ATM, Bung Ben punya ATM. Allah tempat meminta. Jadi nggak habis-habis. ATM, Allah tempat meminta. Jadi nggak pernah habis rekeningnya. Gimana anak-anak muda didatangin? Terus gimana anak-anak muda dikasih ruang? Dikasih amanah. Dikasih kepercayaan. Start small, start easy. Pelan-pelan. Oh, ente bagian nganu air ya. Ente bagian security ya. Insya Allah, antum nih ngebalik-balikin sendal dapat pahalanya besar juga seperti orang yang sholat. Begitu dia ketemu dia bilang terima kasih. Apa kabar? Gimana jodoh? Udah dapat belum?
Belum ya, ajak bergurau, jadikan dia sebagai sahabat. Makanya Rasulullah dengan Abu Bakar, dengan Umar, Utsman itu tidak disebut sebagai jamaah. Rasulullah dengan Abu Bakar itu disebutnya sahabat. Karena memang unik Rasulullah ini. 2 jadi mertua, 2 jadi menantu. Berarti kan dekat betul secara emosional. Secara fisik baginda Rasulullah dengan sahabat itu betul-betul dekat. Bayangin aja ketemu sama anak kecil, ya apa lupa saya. Beliau tuh memanggil anak kecil itu dengan nama burungnya. Saya lupa nama burungnya apa, astagfirullahaladzim. Nah, kalau teman-teman yang pernah dengar itu kan, jadi Rasulullah tuh gaul banget berarti, tahu betul dia. Umair Ustaz. Ya Umair. Kan Ustaz. Ya kan, ya Aba Umair. Ya Aba Umair. Iya kan? Ya Aba Umair, wahai ownernya burung bernama Umair. Gaul banget Rasulullah tuh. Jadi saya juga turun, karena anak muda tuh pakai motor. Dulu saya malah masuk ke kafe-kafe, bikin seminar musal jomblo, ada orang lagi ngerokok, lagi buka orang, saya cerita tentang bahayanya zina. Dulu. Saya datang, saya jemput. Bang, saya ini enggak apa-apa, pelan-pelan. Ada waktu yuk datang ke Munzalan. Dijemput. Kita prospecting kalau bahasanya orang multi level tuh. Saya cari. Senyum, kalau sama anak muda tuh jangan horor-horor, udah banyak masalah. Umur udah dekat-dekat sakratul maut kita ini, nggak pernah senyum, pelit banget senyum. Apa antum mau cari di dunia ini? Senyumlah, jangan galak-galak jadi manusia. Utang banyak, masalah banyak, nggak mau senyum. Senyum. Kabar Bang, Dek. Saya pakai topi, pakai kaos, datangin mereka, ajak ngobrol, rangkul. Jadikan mereka sebagai sahabat, jadikan mereka manusia, sehingga mereka ngerasa nyaman. Dah. Jadi kalau ditanya bagaimana rumusnya menjadi kiai yang kiaiship tadi disampaikan. Yang pertama tadi kan kepemimpinan kiai santri itu fitrah manusia seperti ayah dengan anak. Ya kan? Siap-siap antum yang mendukung, antum yang mensupport, antum yang justru malah di depak sama mereka dan seterusnya, atau antum yang difitnah-fitnah, ya nggak apa-apa, biarin aja. Namanya juga anak-anak. Yang kedua, tombol iman, dihidupin tombol imannya, ya kan? Jadi dia ini bukan robot, dia bukan bawahan, bukan hamba sahaya. Dia ini manusia, jadi perlakukan dia sebagai manusia. Tombol imannya dihidupkan, buat dia kagum sama Quran, bikin dia kagum sama bikin dia kagum sama Allah, bikin kagum sama Rasulullah. Nah, itu tombol iman. Jadi bukan kagum sama kita, kagumnya sama Allah dan Rasulnya. Bikin mereka jatuh cinta sama Allah berkali-kali, bikin mereka jatuh cinta sama Rasulullah berkali-kali, bikin mereka kagum sama dengan cara sirah nabawiyah, keteladanan kita. Itu tombol iman. Nah, Tai Chi Master belajar untuk tidak menunjukkan diri, tidak menonjol. Bayangin kalau semua menonjol. Mohon maaf ya, usus tuh kalau menonjol namanya ambeien. Jadi kalau ada orang katanya ngurus dakwah terus mau menonjol, itu ambeien dakwah. Nah, istilah baru Bung Ben. Usus itu kan harus di dalam. Usus kalau mau keluar namanya ambeien. Nah, kalau ada orang harusnya di dalam dia malah pengen keluar namanya ambeien dakwah. Nah, Tai Chi Master siap nggak untuk merendahkan ego, nggak muncul di permukaan? Terakhir, yang keempat, bagaimana cara mengajak anak muda dijemput? Kita yang harus merendahkan ego, kita yang datangin mereka. Kita lihat apa yang lagi mereka kerjain. Oh, anak muda ini lagi main sepeda. Oke, main sepeda kita. Kadang-kadang saya dengan Bung Ben, kalau Bung Ben ya warung kopi udah tempat terbaik untuk prospectingnya, warung kopi. Walaupun di situ ada banyak binatang, anjing, babi, gitu. Kan di warung kopi banyak binatang kan? Tahu nggak? Paham nggak kawan-kawan? Kenapa di warung kopi banyak binatang? Ini saya lihat wajah-wajahnya banyak yang serius-serius nih. Nggak pernah ke warung kopi berarti. Paham ya, udah biasa. Apa itu? Ya, kenapa banyak binatang? Anak muda itu. Obrolannya. Lah itu dia.
Ya kan kalau ngomong kan yang di kebun binatang disebut semua kan, kepiting, ubur-ubur, udang, lobster, nah, kan? Semua disebut. Nah itu kalau di warung kopi. Nah Bung Ben memilih untuk memprospekting orang di tempat yang netral seperti itu. Kami juga datangin ke tempat-tempat mereka. Kadang saya harus nyusulin mereka. Kita dengan To'ya itu dulu di awal-awal kita jemput ke rumahnya untuk diajak sholat subuh. Kami yang datang ke rumahnya. Dibangunin sih kesiangan kan dia. Terus kita bilang, tidak apa-apa. Abang juga dulu pernah juga kesiangan. Tidak apa-apa, yang penting besok ke masjid ya, kita subuh ya, sama-sama ya. Kita jemput satu orang, satu. Bukan 100, satu. S-A-S-A-T-U-T, satu. Sekarang orang yang kita jemput ke masjid itu dengan izin Allah jadi komandan Paskas se-Indonesia, memimpin kurang lebih 3.900 orang. Namanya Muhammad Lutfi. Itu satu orang yang kita jemput. Jadi Bang Lutfi itu dulu Pak Bung Ben, episodenya di awal-awal kami jemput ke rumahnya saya sama To'ya, datang hujan-hujan pakai motor. Kita datang ke rumahnya lalu ajak dia ke masjid. Besok datang ya, kita makan-makan ya. Habis sholat kita ngobrol-ngobrol, makan-makan. Satu, didatangin. Ini enggak pernah jemput, enggak pernah datangin, enggak pernah ngasih makan, enggak pernah ngasih senyum, terus bilang, anak muda zaman sekarang ini. Susah semuanya. Siapa sih yang ngomong kayak gini? Ini geram benar saya. Mudah-mudahan enggak ada di sini orang-orang kayak gitu tuh. Anak muda zaman sekarang. Susah enggak kayak zaman dulu. Enggak zaman saya dulu. Suruh ngomong sama pohon pisang ya orang kayak gitu tuh. Ada yang tersinggung nggak? Silakan left. Yang tersinggung silakan left. Langsung left. Oh, leftnya nggak ada sinyal mungkin, nggak ada kuota. Jangan bos, nggak ada yang sempurna. Kata Allah dalam Quran, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu orang sama dengan menghidupkan banyak orang. Ini yang left-left saya husnuzonnya kuotanya habis atau baterainya habis ya. Bukan karena tersinggung. Ustadz nggak tahu, nggak ngerti yang kita rasakan. Wah, segitu. Udah bos, 8 tahun saya ngurusin anak-anak muda ini. Saya, dengerin ya. Mereka yang perlu, saya yang datang. Coba diulang. Saya yang datang. Saya yang datang. Mereka yang perlu, saya yang datang. Gimana tuh? Gimana tuh maksudnya? Di mana-mana orang bilang apa? Kamu yang perlu, kamu dong yang datang. Gitu kan? Tapi kami di Munzalan diajarkan sama To'ya, sama Bang Nur Hasan. Mereka yang perlu, kita yang datangin. Udah toh Aji, kita yang susul mereka, kata Bung Ben. Nggak apa-apa. Di mana mereka? Ketemu di titik tengah ya. Biar kami aja yang ke sana. Kami yang ke sana. Jadi sebenarnya Bapak, Ibu, Abang, Kakak, semuanya yang dirahmati Allah, ngurus-ngurus kayak gini nih, nomor 1 memang yang harus dibuang, dihancurin, dimusnahkan besar-besar tuh namanya ini. Nih. Tuh saya tulis di cuma 3 huruf. Bisa antum ngancurin itu, selesai dunia persilatan. Anak-anak muda akan datang berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saya rasa itu Pak Bung Ben, karena nanti kalau makin malam saya akan agak ngegas soalnya tongkatnya ini bikin saya gemes gitu. Saya rasa itu aja lah dulu. Itu dulu aja lah, itu dulu udah. Bukan itu saja ya, itu dulu. Nah, nanti sisanya biar Bung Ben yang jelasin lah. Saya rasa cukup dari saya itu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak I. Banggun, monggo Banggun. Diatur. Terima kasih banyak Ustaz Lukman. Ini mudah-mudahan masih bisa membersamai Ustaz untuk sesi Insya Allah. Tanya jawab. Saya ini lagi mikirin ada yang tersinggung nih, ada yang baper-baper, mukanya langsung berubah, wallpapernya langsung ganti, gambar-gambar api di belakangnya misalnya gitu. Kalau ikut pelatihan ini memang harus siapkan sabuk pengaman.
kalau ikut seminar ini, Masjid Bilioner, saran saya antum pakai sabuk pengaman. Soalnya banyak goncangannya. Turbulensinya banyak. Siap-siap. Makin malam makin digas kan. Iya. Insya Allah, mohon bimbingannya. Baik Bapak Ibu, kita beri kesempatan untuk sesi pertama ini. Mungkin yang ada ingin bertanya, silakan. Makassar, Ustaz. Supriyadi, Pak Supriyadi Makassar, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih Pak Kiai dan sahabat-sahabat. Saya hanya mohon masukan Pak Kiai. Sejak SMA saya aktif mengurus masjid, tapi alasan saya mengurus masjid itu dengan alasan bagaimana saya selalu berteman dengan orang-orang yang baik, berada di lingkungan yang baik. Lambat laun saya mengurus dari sampai SMA hingga sekarang, berbagai posisi, berbagai pengalaman semua telah dilalui, dan sebelum saya mengikut seminar ini, pakai mengikut kegiatan ini, itu pun saya ikut baru semalam daftarnya karena terlambat dapat informasi. Ada terkait keegoan saya pakai, ada sebuah egois yang saya sadari pada saat itu terjadi bahwa ini adalah ujian saya tidak mampu melewati namanya egois. Egois saya pada saat itu posisi saya masih sebagai bendahara pakai, tapi dengan secara langsung tiba-tiba diganti tanpa ada alasan yang jelas, atau sehingga ada ketersinggungan sedikit pakai, sehingga hilang moodnya sampai sekitar 1 minggu, hilang mood, tidak semangat, pokoknya hilang semangat pakai untuk mengurus masjid, sehingga merenung, alhamdulillah semangat saya kembali pakai, dan saya mengambil hikmah bahwa saya belum lolos ujian dari egois ini dalam mengurus masjid, sehingga alhamdulillah dengan kembalinya semangat saya ini, mudah-mudahan dengan bergabung di grup PA ini menjadi istiqomah dalam mengurus masjid. Mohon masukannya pakai untuk menjaga semangat mengurus masjid, karena semua materi yang dibawakan pakai ini adalah daging semua. Alhamdulillah semakin semangat, sehingga yang saya butuhkan pakai mohon bimbingannya, mohon supportnya dan doanya pakai. Kami dari Makassar berusaha juga mulai dari awal memperbaiki. Setelah kami beberapa bulan yang lalu kami berkunjung dan silaturahmi 2 kali ke Masjid Kurir Langit di Barro. Alhamdulillah sedikit kami belajar, dan saat ini program yang terlaksana baru yang makan-makan, alhamdulillah sudah episode ke-24, dan baru saja itu makan-makan pakai luar biasa, tantangannya luar biasa, caciannya seperti yang pakai bilang, bahkan tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. Mungkin hanya ini pakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi Ustadz? Suaranya belum keluar Ustadz. Jawabannya sudah saya tulis di kolom chat. Coba untuk melihat di kolom chat, itu ada tulisan jawabannya. Mengalahlah sampai tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Merendahlah sampai tidak ada yang bisa merendahkanmu. Ini bukan masalah kalah menang. Masya Allah, ini bukan masalah kalah menang. Terima kasih Pak Kiai. Merinding saya pakai baca ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Orang yang mengalah tuh bukan kalah. Orang yang merendah tuh bukan rendah. Tahu nggak teman-teman semua? Sesuatu yang tinggi itu hanya bisa turun ke tempat yang rendah. Air di atas gunung itu turunnya ke muara loh. Maka kalau ngurusin masjid, ngurusin dakwah, antum harus siap-siap jadi muara. Berada di tempat yang rendah. Merendahlah sampai tidak ada yang bisa merendahkanmu. Mengalahlah sampai tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah baginda Rasulullah. Begitulah para nabi. Begitulah Nabi Musa mendidik Bani Israel. Semua para rasul. Jadi gini, orang sering tanya saya, Ustadz, gimana caranya kita membedakan antara dakwah yang ikhlas dengan dakwah yang karena manusia atau riya?
Gampang, bedainnya gampang. Orang yang dakwahnya karena manusia, dia mudah kecewa. Ciri-ciri orang berdakwah atau berbuat karena manusia, dia mudah kecewa. Tapi kalau dia dakwahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan tetap jalan. Dia akan bertahan lebih lama. Mau jadi panglima atau jadi tentara, tetap ikut perang. Siapa itu? Khalid bin Walid. Khalid dipecat jadi panglima perang. Antum baru dipecat jadi bendahara. Khalid bin Walid itu nggak pernah kalah, bos. Tiba-tiba dipecat oleh Umar bin Khattab tanpa ada pemberitahuan. Dan dia nggak pernah bikin salah sama Umar. Bukan orang yang berkhianat. Perang juga selalu menang. Sami'na wa ata'na. Siapa yang meragukan ketaatan Khalid bin Walid? Dia dipecat bukan dari bendahara masjid. Dia dipecat dari panglima perang kaum muslimin. Baper nggak Khalid? Enggak. Apa kata Khalid? Saya berperang bukan untuk Umar. Saya berperang untuk Allah dan Rasulnya. Jadi panglima atau jadi tentara, saya akan tetap turun perang. Gitu loh, bos. Saya udah berkali-kali juga bilang sama Gun atau Bung Ben, siapapun lah di Munzalan yang siap gantiin saya jadi pengasuh, dengan senang hati saya serahkan. Hari ini, malam ini juga saya serahkan. Ada yang mau ambil? Ampun. Syaratnya satu aja, saya bilang. Satu aja syaratnya, ngisi SMK tiap subuh. Tewas. Syaratnya pengasuh adalah ngisi SMK tiap subuh. Mau jam berapa pun tidur umat nggak mau tahu. Pokoknya Ustadz mana SMK. Mau saya malamnya tidur jam 1, setengah 2. Mau lagi di luar kota. Pokoknya mereka bilang SMK. Jadi siapa yang mau ambil jabatan? Sila, ahlan wa sahlan. Jadi mengalahlah sampai tidak ada yang bisa mengalahkanmu, merendahlah sampai tidak ada yang bisa merendahkanmu. Karena apa? Karena Rasulullah yang bilang begitu. Wa ma tawadu'a ahadum minkum illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang di antara kalian merendahkan dirinya di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan manusia, kecuali Allah pasti angkat derajatnya. Aneh loh teman-teman. Semakin merendah justru semakin ke atas. Semakin turun justru semakin naik. Coba diulang. Semakin turun, Makin naik. justru semakin naik. Semakin naik, justru malah semakin turun. Naik justru semakin turun. Ketika orang itu menyombongkan dirinya, menganggap dirinya bisa segala-galanya, dia hebat, dia keren, dialah visioner, ya kan? Semakin tinggi kan dia, justru malah dibikin Allah jatuh. Kena kanker lah, kena stroke lah, nggak bisa ngapa-ngapain lah, nggak punya ide lah, nggak produktif lah, ada aja. Tapi ketika dia merasa dirinya nol, bahkan merendah, Allah malah angkat derajatnya lebih tinggi. Dikasih kecerdasan, dikasih kemampuan berbicara, dikasih kemampuan bisa berpikir, ilmu negosiasinya hebat, Masya Allah, tabarakallah. Jadi semakin meninggi, semakin ke atas justru malah semakin jatuh ke bawah, semakin ke bawah justru malah semakin naik ke atas. Hukumnya terbalik. Jadi buat teman-teman semua yang memutuskan untuk ngurus masjid, ngurus dakwah, siap-siap untuk turun ke bawah, untuk kemudian diangkat derajatnya oleh Allah dengan derajat yang tinggi, insya Allah. Jazakumullah. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Saya lihat wajah-wajahnya nih makin malam nih makin pegang kepala. Gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Kalau antum lakukan ini biar agak senang sih gitu. Pegang kepalanya, astagfirullahaladzim. Apa aja isi kepala saya ini ya gitu. Izin Bang Gun. Pak Sari, Pak Irfan. Oh. Langsung Pak Sarial.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini senior ini. Senior. Ustaz, ya yang tadi Siap. disampaikan Ustaz, jadi betul-betul kena lah ke kita gitu. Karena pengurus masjid kalau diceritakan banyak ujiannya pada sadar semua. Tapi begitu dapat ujiannya, nah prakteknya belum tentu sadar. Jadi ketika Ustadz sampaikan begini semua, iya sadar. Begitu besok pas di masjid ketemu jamaah, ketemu pengurus, jadi seperti hilang tuh. Nah, jadi di sini ada yang saya dapatkan, misalkan satu, ketahanan. Kemudian istiqomah, konsistensi. Nah, pertanyaannya, saya juga baru terlibat di kepengurusan masjid. Pertanyaannya nih pengalaman Ustadz Lukman dan To'ya di Munzalan. Dari yang betul-betul nol sampai betul-betul punya jamaah, punya santri yang bukan hanya sekedar ingin terlibat, namun betul-betul menjadi sebuah pengabdian. Nah, ketika menghadapi hantaman, jadi kan bukan secara teori, tetapi secara praktek. Pasti ada masa mungkin Ustadz Lukman atau To'ya seperti kena hantaman lalu goyang. Kemudian bisa kembali kuat. Nah, saat goyang itu apa yang harus dilakukan, Ustadz? Atau Ustadz Lukman dulu melakukan apa sehingga betul-betul kuat dan sampai betul-betul sekarang udah bukan lagi goyang, tapi udah tembok tebal gitu, nggak bisa dihantam. Itu Ustadz dari pertanyaan saya, Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Saya dengan To'ya manusia biasa. Dicaci maki ya kesal juga. Dipuji-puji ya kadang. Tapi ada satu yang saya ingat-ingat terus dan kami ingat-ingat terus. Surat Al-Asr. An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah, datang yang baik-baik, datang kebaikan, datang hasanat, datang wakaf, datang ustadz-ustadz besar masuk ke masjid kita yang dalam gang ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. 2 kata kuncinya Pak Sarya. Begitu dapat nikmat, cepat-cepat memuji Allah, cepat-cepat minta ampun sama Allah. Itu yang akan membuat kita bukan kuat ya, dikuatkan Allah. Bukan membuat kita sabar, tapi justru disabarkan Allah. Bukan membuat kita ikhlas, tapi benar-benar diikhlaskan Allah. Jadi teman-teman semua, ketika datang pertolongan Allah, itu memang yang harus diingat pertama kali adalah Allah, dan istighfar kita itu, minta ampun kita itu harus kita gunakan sebagai tameng atau pelindung. Karena istighfar salah satu dimensinya adalah melindungi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat 8 ayat 33. Al-Anfal ayat 33. Nanti coba dilihat. Istighfar itu melindungi. Sehingga ketika antum dapat kebaikan Pak Sahrial dan teman-teman semua dapat hasanat, dapat kebaikan, langsung ingat Allah, langsung minta ampun, maka Allah hindarkan dari berbagai macam musibah-musibah. Jadi kalau ada yang masih iseng, kemarin ya kayak kejadian Munzalan masuk koran. Munzalan tidak transparan gitu. Masuk koran, halaman pertama. Waktu itu gerakan infak beras 75 ton.
per bulan. Alhamdulillah, gara-gara ada yang masukkan koran, jadi headline, halaman pertama, koran paling besar di Pontianak, gerakan infak beras lompat jadi 120 ton. Naik 2 kali lipat. Alhamdulillah iklan gratis. Kalau saya mau bayar koran gimana? Maka rumusnya tetap tidur nyenyak dan tetap makan enak. Coba diulang. Tetap tidur nyenyak Dan tetap makan enak. Masya Allah. Iya. Tabarakallah. Orang jahat sama kita, ya urusan dia sama Allah. Tapi kita jangan jahat. Jangan pernah balas kejahatan dia dengan kejahatan yang sama. Kalau gitu kita goblok bareng. Sorry ya, lupa saya ngeditnya. Antum kan pintar-pintar, profesor doktor, tinggal di kota-kota besar. Kalau saya kan tinggal di gang sempit, di kampung. Jadi kalau ada orang jahat sama antum, terus antum reaksinya jahat juga, berarti kita goblok bareng. Sama bodohnya dengan dia gitu loh. Tunjukkanlah kelasnya antum. Ya mohon maaf ya, kalau yang satu tuh kelasnya kelas deso, ya antum harus kelas-kelas internasional. Sabarnya tuh kelas internasional. Sabarnya tuh harus kelas profesor doktor. Orang masjid kok sama dengan orang pasar sabarnya. Marah-marah, reaksional, banting-banting meja. Ini sih bukan orang masjid. Gitu ya kira-kira ya. Jadi tetap makan enak dan tetap tidur nyenyak. Jadi Pak Sarial rumusnya begitu. Idza jaa nasrullah langsung fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu salah satu. Jadi gini, jangan nunggu musibahnya datang baru kita sabar gitu loh. Tapi sabarnya, ketulusannya, itunya udah kita siapkan dari awal dengan cara minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, jangan ketemukan saya lah sama orang-orang kayak gitu-gitu tuh. Bila perlu dia belum datang ke kita udah mental duluan gitu. Siapa yang bikin mental? Allah. Kalaupun kejadian, kita sudah dikasih kesabaran sama Allah. Jadi bukan sabar, tapi disabarkan. Bukan kuat, tapi dikuatkan. Bukan besar, tapi dibesarkan. Banyak teman-teman yang tanda kutip yang provokasi saya. Bang, kita lawan bang. Ini Ustaz, kalau Ustaz suruh tinju, saya tinju. Enggak, Ustaz saya bilang. Tanya sama Bung Ben tuh. Berkali-kali kita ngadepin yang kayak gitu-gitu. Kata Bung Ben, ini orang sakit jiwa. Pokoknya kita tetap makan enak, tetap bahagia. Kita tetap ketawa, makan-makan. Jalan. Nggak ada urusan. Jadi jangan ikut-ikut sakit hati antum. Baper-baper, apalagi bikin grup dalam grup provokasi. Ayo kita diskusi yuk. Bagaimana kita mau melengsarkan dia? Ini omong-omong receh, ngomong-ngomongan sampah. Mohon maaf ya, berlian tuh tetap berlian, walaupun dalam comberan. Tapi sorry ya, tai kucing, walaupun dia kasur, spring bed mahal, tetap dibuang orang. Which one are you? Are you tai kucing or berlian? Ya, berlian lah, jangan jadi tai kucing. Hidup cuma sebentar kok jadi tai kucing. Gitu kira-kira ya. Bukan ngomong sama antum ya, saya lagi kasih analogi biar agak kontras gitu loh. Walaupun dia sudah di atas mobil Ferrari, tetap aja orang bilang tai kucing. Nggak ada tai Ferrari kan. Siap. Ini untuk ngibur-ngibur aja yang punya utang biar agak bisa ketawa-ketawa malam ini. Saya tahu besok kena tagih kan. Jadi biar malam ini nggak terlalu stres gitu. Amin. Amin. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya boleh nanya, Ustaz? Silakan Pak Muhammad. Ya. Dari mana Pak? Paskas nih Bung Ben, Bang Nur. Salam tazim, Kiai. Masya Allah. Salam. Alhamdulillah ketemu lagi. Lama udah berjuang. Paskas Bekasi. Ya. Saya tadi. Mas Arik di sana ya. Kiai, kan gini Kiai, kita lagi ngurusin masjid nih. Kita kan lagi ngurusin masjid, tapi di satu sisi orang tua kayak kadang-kadang masih belum terlalu support atau memang belum terlalu paham terkait dengan kondisi kita di masjid itu seperti apa. Itu kan langkah-langkah kita ya untuk bergerak. Karena kan memang yang tadi dibilang sama Kiai ini tuh bicara iman gitu ya, bicara iman, udah nggak bicara logika gitu, udah nggak bicara logika yang memang kita jadi pengusaha intan gitu, intan surullah yang surkum gitu. Dan ini
yang harus diberi pemahaman juga terkait dengan kedua orang tua kita, terkait dengan ayah kita, ibu kita gitu. Nah, itu gimana kira-kira mungkin ada tips-tips biar Allah hadirkan hati kedua orang tua kita ini, Allah hadir dalam rumah kita gitu. Allah hadir dalam rumah keluarga kita, dalam istri kita kok. Jadi biasanya bentroknya sama orang tua, sama ayah gitu, karena sama ibu kan jadi ada kepala rumah tangga kan di dalam satu rumah gitu. Ada 2 kepala rumah tangga. Kalau sama istri sih masih bisa ikut, tapi kalau misalnya kepala rumah tangganya ini ada 2 gitu, kadang-kadang suka beda pemaham. Itulah akhirnya duduk dulu bareng dulu, saya bilang duduk bareng dulu gini. Memang ini udah caranya cara Allah nih, kita pengen pakai cara Allah biar orang tua nggak kena riba gitu karena sebagainya. Terus ini berusaha orang tua itu agar intansurullah, ayolah intansurullah gitu. Intansurullah yang surga, ayo tolong agama Allah. Nah, ini gimana Kiai biar Allah tuh hadir dan membuka kedua orang tua kita sehingga kita bisa bergerak di masjid nih lebih leluasa gitu. Kadang-kadang mungkin kayak bergerak di masjid tapi di rumah belum beres gitu. Kadang-kadang sedih gitu kan. Di luar ngajak-ngajak orang ke masjid gitu, ngajak-ngajak Kiai, tapi di rumah kadang-kadang masih kurang buat ke masjid dan sebagainya. Gimana Kiai? Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 cara saya jawab. Pertama, cara saya jawab adalah jawab ayah kepada anaknya gitu. Oh ya, enggak apa-apa nak, sabar. Itu cara yang pertama. Tapi kalau cara komandan Paskas sama santri Paskasnya, saya akan tanya balik, ada nggak orang yang sudah baik banget, soleha sekali, suaminya justru malah ngaku Tuhan? Ya, ada. Ada nggak? Ada. Siapa? Iya. Ada nggak orang soleh banget, taat, tapi istrinya nggak mau naik kapal, anaknya juga nggak mau naik kapal? Ada. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ada nggak orang punya anak nabi semua? Bukan hafiz Quran ya, anaknya nabi semua. Lalu bapaknya penyembah berhala, bahkan pembuat patung berhala. Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Ada nggak orang yang membuat orang lain banyak masuk Islam, jatuh cinta luar biasa, tapi paman kandungnya sendiri nggak mau beriman? Nabi Muhammad SAW. Masa antum lupa itu siapa yang saya sebutin tadi itu semua? Ustadz, Habib, atau Nabi? Nabi. Lah, masa kita mau masuk di jalan yang sepi, jalan dakwah, terus nggak mau ada tantangan, semuanya mau mulus-mulus saja, nggak mau berproses. Inilah masalah utama pengurus dakwah. Ini kayak saya kalau udah ngomong ini gemes aja, mau naik aja tensi saya nih. Bukan tensi sih, maksudnya intonasi. Maunya mulus, ngurus masjid langsung semuanya soleh, satu kampung masuk Islam, semua dukung, istri langsung soleha, duit langsung banyak, mobil Triton langsung pajang 30. Antum mati aja. Nggak usah hidup. Kasar nih saya ngomong. Mana ada manusia hidup nggak ada proses? Bukan sama antum yang saya ngomong ya, bukan sama Tasrif ya. Saya bukan marahin antum, enggak. Saya pertanyaan antum membuat saya berpikir ke arah yang itu. Kesalahan fatal manusia hari ini itu nggak sabar, maunya instan, kebanyakan makan micin memang, maunya serba cepat. Berapa bulan antum? Saya bilang tadi, saya baru pegang tongkat 2021, dari 2012 bos. Nggak gemuk-gemuk saya, nahan aja, diam, kesel dongkol sampai sini. Masuk rumah saya tahan. Ngapa ya, kata istri saya? Nggak ada apa-apa. Saya kan bisa pecat, bisa ini. Nggak, nanti
Tunggu dulu. Itu Bung Ben sama Gun tanya tuh, beliau-beliau tuh saksi tuh. Saya dibentak-bentak di depan umum, caci maki, difitnah apa. Beliau berdua yang enggak tahan. Saya bilang tunggu Bung Ben. Ada waktunya nanti. Berproseslah. Coba lihat Mas. Saya jawab pakai Quran aja ya biar antum semuanya bisa ini. Jadi ini bukan kalimat saya. Nah, Bang Gun, bantu bukakan surat 21 ayat 37. Dapat nggak? Surat 21 ayat 37. Anbiya. Apa di situ Allah bilang? Manusia sifat tergesa-gesa. Manusia itu sifat aslinya tergesa-gesa. Pengennya cepat. Sama juga kayak yang ikut seminar ini. mungkin saya nggak ini. Mungkin aja ada yang berpikir gimana ya masjid kita bisa kayak Munzalan, langsung bisa punya Baitul Mal, langsung omsetnya sekian miliar. Gimana kita bisa akselerasi? 2137 Abah. Sunatullahnya. Ibu-ibu kan kalau hamil kan 9 bulan 10 hari, Bos. Kalau antum bilang udah lama, keluarin aja 3 bulan. Nggak ada bayinya. 7 bulan prematur. Sama, semua orang berproses. Ada waktunya. Ya kan? Pisang masih hijau untuk makan, ya pahit lah. Tunggu agak kuning dikit. Bang Gun tuh dari Munzalan ke Jepang, balik dari Jepang ke kampus lain, baru balik ke Munzalan lagi. Baru ketemu Masjid Bilioner. Panjang tawafnya Bang Gun tuh. Kalau Bung Ben udah sampai keluar angkasa malah. Ya Bung Ben. Kalau Bung Ben perjalanan hidup itu. Saya jangan dibuka Pak Yai. Bung Ben tuh perjalanan spiritualnya sudah sampai luar angkasa. Sampai akhirnya ketemu, oh ini kehidupan saya yang sesungguhnya. Masya Allah, tabarak. Sama saya juga. Mencari, berproses. Jadi kalau teman-teman hari ini ngakunya pengen hidup dalam dakwah, atau enggak, itu yang saya bilang netes. BNB. Bertumbuh, netes, buktikan. Itu BNB itu. Bertumbuh, netes, buktikan. Ini kan rumus-rumus istiqomah lah. Kalau bahasa orang zaman now, persisten. Saya nggak mau pakai istilah-istilah yang susah dipahami, pakai istilah yang mudah-mudah aja. Bertumbuh, oh iya bisa dipahami. Netes, oh ya. Kasih bukti, udah. Kan nggak penting istilah-istilah. Terlihat keren tapi ya nggak paham. Jangan pakai istilah-istilah kampung aja lah udah. Tapi mudah diingat gitu aja. 2L, lakukan, lupakan. Nah, udah ingat orang. Ambeien dakwah, pasti ingat abis ini nih. Tagline baru. Ambeien dakwah. Gitu. Mungkin Bung Ben bisa nambahin lah. Karena kalau saya ngomong ya saya malu juga gitu. Saya belum baik. Lagi berusaha. Jadi kalau ngomong kayak gini, takutnya nanti saya teriak-teriak nanti kan, udahlah bayar. Kami ini bayar loh ikut seminar ini. Terus dimarah-marahin. Emangnya aku tuh nggak bisa diginiin. Wow. Ikut seminar bukannya dipuji-puji malah dimarah-marahin. Abis itu udah malam-malam kayak gini nggak live lagi.
bukannya sayang kuota, harusnya berhentilah, udah cukup lah. Ini makin malam tuh makin pedas loh. Siapkan sabuk pengaman. Oh gitu. Aduh. Sudah terbiasa jadinya. Ustaz, kalau kita di Apa Pak Eko? Kita banyak hal itu berarti masih on the track ya Ustaz ya. Iyalah. Mau makan durian kan harus kena duri-durinya dikit, baru bisa dapat durian. Kalau nggak ada duri namanya rambutan. Bapak pengen makan rajanya buah, harus siap dengan durinya. Konsekuensi, Pak. Kalau nggak ada duri, namanya rambutan, Pak. Atau nangka. Harganya murah. Yang mahal itu memang durian, Pak. Berduri dia. Begitu juga dakwah. Nah, ini kan analogi-analogi kayak gini kan mudah dipahamin kan. Saya kan nggak pakai bahasa yang hebat-hebat. Nggak perlu profesor doktor kok dengerin materi saya ini. Selama masih ada ujian, berarti teman-teman masih on the track. Ada di jalannya. Tapi kalau ujian terus, nah itu namanya santri nggak tahu diri. Ujian kapan belajarnya? Siklus masalah itu. Iya. Gitu. Siap, monggo, silakan. Bangun Pak Bung Ben. Kita ini Ustaz. Kalau saya sih suka aja ngegas-ngegas. Cuma saya kan nggak tahu siapa yang di depan saya ini. Tahu di depan saya ini raja yang menaklukkan Nusantara dulu kan. Lalu saya ditangkap. Pak Eko, ada yang ditanyakan Pak Eko? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lukman yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa bertemu kembali dan bertatap muka langsung sebagai lapor bentuk khidmat saya sebagai santri jarak jauhnya Ustadz adalah saya sekarang peci saya pertama peci mengikuti dulu peci saya sekarang seperti ini Ustadz. Yang kedua, meskipun saya coba kebiasaan setiap selesai sholat membaca 2 lembar Quran, tapi saya mulai dari istri dan anak saya setiap selesai sholat harus membaca Al-Quran setiap selesai sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Dan kan Al-Quran rahmatil mu'minin. Apalagi di masa ini jangan mencari obat-obat lain, sesungguhnya obat itu adalah dekat, yaitu kitab suci Al-Quran. Saya kira yang bentuk khidmat saya sebagai menteri jarak jauhnya Ustadz, saya laporkan. Semoga menyertai saya, mohon didoakan terus, semoga senantiasa istiqomah. Amin, amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin. Dalam konteks Kiai Sip ini, apakah kami bisa meniru konsep yang sudah dijalankan di Masjid Munzalan? Misalkan riadnya, misalkan setiap pagi kita harus menjadi menyampaikan SK di masjid
kita, terus nanti setelah sholat malam itu apakah kan kebiasaan bisa kami duplikasi Ustadz yang sudah ada di sana untuk diadop di masjid kita masing-masing, sehingga kita tahu pagi itu kita ngapain, siang ngapain, sorenya ngapain Ustadz, gitu, sehingga kita bisa mengentalkan spiritualitas atau konsep taisib ini di masjid kita. Gitu Ustadz. Sementara itu Ustadz, oh ya, yang sebelum kan begini Ustadz, ini baru sekitar 8 bulan hijrah dari Tangerang ke Cirebon Ustadz. Ternyata di Cirebon ini masjid yang sering kami datangi ini sangat kental budaya lokal masyarakatnya, khususnya yaitu kaum Nahdiyin, sangat kental di Cirebon ini. Sementara ada sebagian dari amaliyah-amaliyah itu yang menurut kami kurang pas, tapi karena ini sudah didukung oleh sebuah kondisi yang kultur budaya yang begitu kental Ustadz. Nah, bagaimana cara kita itu bisa mewarnai hal-hal yang sudah membudaya ini Ustadz untuk bisa kita, yang di istilah kita itu bisa berdiri di atas golongan itu Ustadz. Mohon pencerahan dan kiat-kiat menghadapi kondisi masyarakat yang sudah terlanjur kental bertahun-tahun tradisinya, sementara itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita para aktivis ormas ini Ustadz. Jazakumullah Ustadz Lukman yang saya cintai, semoga hal ini bisa terus menyambung tali spiritualitas rohani di antara kami meskipun kami berada jauh di Cirebon Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair. Kopiahnya sudah sama, Insya Allah. Mudah-mudahan visi misinya juga sama. Tapi bukan berarti yang kopiahnya beda terus kita nggak saudara, ya nggak gitu. Mungkin belum ada kopiah yang ukurannya pas, atau pas datang ke sana adanya cuma ukuran 7, kepalanya ukuran 8 gitu, ya nggak masalah. Pakai kopiah atau nggak pakai kopiah kita sama. Saya memang dari Gontor dulu kopiahnya songkoknya hitam, belum pandai pakai songkok-songkok yang lain. Jadi taunya ya pakai songkok warna hitam gitu aja. Lalu tadi tentang baca Quran sama keluarga, itu memang rumus yang benar. Berproses itu ya begitu, ibda binafsik. Kita harus mulai dari kita, dari lingkungan terdekat. Nggak ada ini. Nah, lalu hubungannya dengan masjid yang sudah dominan dengan yang lain. Memang kita nggak pernah bisa ngerubah siapapun, Pak Eko. We cannot change anyone. Kita nggak pernah bisa merubah siapapun. Maka pintu masuknya 3M, masjid makan-makan. Kalau kita langsung haram, ini nggak pas, ini nggak sesuai, ya orang marah, tersinggung, karena kita dianggap pendatang kan, siapa ente kan gitu orang pasti tanya. Termasuk kayak sama ketika saya baru datang di Munzalan, kiri kanan kita non muslim, kita nggak langsung teriak-teriak, kita nggak langsung bikin program yang gimana-gimana, kita kasih akhlak yang baik. Tetangga kita pelihara anjing, nggak kita racunin anjingnya. Azan berkumandang, anjingnya gonggong. Itu hampir tiap hari. Dan kita nggak pernah kasih racun, nggak pernah kepikir malah. Yang ada tuh rumput depan rumahnya kita tebas. Kalau dia mau keluar rumah kita bantu parkirkan. Ketika ibunya itu kan dia non muslim, jadi nggak pakai jilbab. Kadang pakai baju yang nampak auratnya gitu kan. Ya kita tegur, selamat pagi Bu. Tunjukkan dengan akhlak baik. Hari ini rumahnya udah kita tempatin. Satu-satu kita futuhat bahasanya ya. Satu-satu kita tanda kutip kita bebaskan di Munzalan dengan izin Allah. Nah maka
Teman-teman bersabarlah dengan prosesnya. Lalu bagaimana Ustadz supaya kita bisa berdiri di atas untuk semua golongan? Saya bilang pintu masuknya lewat pintu masuk yang mudah dulu. Apa pintu masuk yang mudah disepakati? Makan-makan. Ya udah makan-makan dulu. Nah, kalau sudah tanda kutip agak berani, sebenarnya bukan berani sih bahasanya, gila. Nah, kalau sudah agak berani gila, ikut Mas Nanang, Jogja, bikin sendiri. Food court disulap jadi masjid. Sekarang alhamdulillah, sepemantauan saya, sempat update status Mas Nanang. Mana Mas Nanang? Udah nggak sempat nulis-nulis lagi di Facebook. Udah sibuk ngurus jamaah, ngurusin santri. Tanya, Mas gimana, kapan pulang? Udah nggak sempat pulang. Jangan-jangan lupa rumahnya di mana. Ah, Mas? Bagus ini semua keluarganya di masjid semua. Nah, itu ada saudaranya yang sama-sama unik gitu. Saya mau bilang gila kan nggak mungkin gitu. Mas Agung, yes podo wae, sami mawon. Insya Allah orang-orang yang hari ini terpaut di masjid, ngumpul di masjid, nongkrong di masjid, insya Allah kita semua dapat naungan di padang mahsyar nanti. Amin. Karena itu janjinya Rasulullah, janjinya Kanjeng Nabi, bukan janjinya Luqmanul Hakim. Makanya jadi ormas tuh harus bangga, harus bahagia, karena kita dapat naungan ketika yang lain nggak dapat naungan. Yauma la zilla illa zilluhu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Sampai bawa kursi. Kemarin saya mantau Instastory apa Facebooknya Mbak Ane. Jam 22:42. Jam 11 malam kurang berapa menit gitu. Itu lagi nyiapin makan untuk jamaah masjid. Ya Allah, saya bilang orang ini kok nggak balik-balik ke rumah. Takut berdosa juga saya. Tapi Mas Nanang masih aman-aman kan, rumah tangga, keluarga harmonis tetap ya? Itu pasang tenda di masjid loh, dan sampai kita udah kayak itu yang pakai sarung tuh belum selesai hitanannya, belum kering sunatannya ya. Habis hitanan masal kayaknya tuh belum kering jahitannya. Itu istri saya di sana Tat, berkawat. Nah. Ya Rob. Dulu tuh salto-salto ngurusin dunia, nggak dapat apa-apa ya. Sekarang di masjid aja berdatangan pertolongan Allah. Itu janji Allah tuh. Jadi Gusti Allah mboten sare. Allah nggak pernah tidur. Siapapun yang memuliakan masjidnya, memuliakan rumahnya, dimuliakan Allah. Saya yakin dan percaya teman-teman yang mulai merapat ke masjid, Allah kasih hadiah yang mahal, yaitu ketenangan. Coba saya mau tanya, bener nggak? Siapa yang udah mulai ngerasain? Ujian ada, tapi tetap tenang ngadapinnya. Wallace gitu loh. Ada nggak yang ngerasain di sini? Amin. Banyak banyak. Bahagia nggak di masjid? Bahagia nggak di masjid? Nggak pengen balik-balik kan? Pengen nginep di masjid. Lah iya. Dari mana datangnya rasa itu? Dari Allah kan. Sampai bikin tenda loh. Hati-hati loh nanti dibilang bid'ah. Sama tablik ini saat. Tapi Mas Nanang dengan teman-teman udah kebal kayaknya telinganya. Spisuono sak karepmu gitu aja ya. Bapak mau caci maki ya? Ya Bapak caci maki dulu. Selesai Bapak caci maki saya kasih makan ya Pak. Gitu. Kasih amplop Mas 20.000. Ya Allah. Saya lihat Mas Nanang udah gak sempat nulis. Bung Ben, dulu Mas Nanang kan sering nulis ya. Ya. Sekarang udah gak sempat nulis kayaknya. Terlalu banyak cerita Mas Nanang. Udah susah mau ditulis kata Mas Nanang. Kebanyakan. Ya Rob, Masya Allah, tabarakallah. Ini hadza min fadli Rabbi. Jadi ini karunia Tuhanku. Kita pakai Sulaiman Spirit. Dan berdatangan nggak Mas SDM? Iya Tat, ini yang datang banyak. Ini kebetulan karena habis kita kan ini tim yang katam 6 hari sekali Tat, jadi sehari 5 juz. Ya Allah.
besok karena libur sehari pada pulang. Ya, besok pada kesini lagi. Ya alhamdulillah ini buat penyemangat buat teman-teman semua. Kita walaupun belum ada Baitul Malnya, alhamdulillah dalam 1 bulan ini tembus 100 juta orang yang sedekah ke kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allah memang datangkan gitu. Datangkan, ada yang nganter beras 150 kilo, nganter sembako, nganter paket buka puasa dan sebagainya. Masya Allah. Pokoknya insya Allah ngurus rumahnya Allah juga ikut bantu kita. Gitu, Ya Rob, ya Rob. Pantas nggak ada konten lagi ya. Udah nggak pernah nulis, nggak sempat megang handphone kayaknya Mas Nana. Jadi kiai. Udah jadi kiai. Betul lagi ada yang minta lamarkan. Nikahin orang. Ya. Kiai kalau udah Iya, kalau sudah melamarkan santri, bukan melamar ya, melamarkan. Hati-hati lah ada imbuhannya. Melamarkan. Kalau sudah melamarkan itu ya udah. Bung Ben itu udah melamarkan orang. Jadi SPA kita, santri-santri kita nikahkan dengan sesama SPA. Terus saya jadi penasihat pernikahannya. Di situ saya ngerasa, oh Masya Allah, berkah betul ngurus masjid ini. Berkah sekali. Nggak bisa dibayar pakai uang berapapun. Mahal, teman-teman. Pokoknya teman-teman yang sudah ada di masjid harus banyak-banyak bersyukur. Karena nggak semua orang mau menempuh jalan ini. Nggak banyak saingan. Jalannya sepi. Nggak ada lampu, nggak ada hiruk pikuk, nggak ada hingar-bingar, nggak ada follower mungkin. Nggak ada pujian. Yang mungkin justru malah banyak caci maki, dicurigai orang dan lain-lain. Jalan aja terus. Sampai nanti Allah benar-benar hadirkan pertolongannya. Tenang aja. Itu pasti janji Allah. Insya Allah. Sabar-sabar dengan prosesnya. Saya ikut senang, Masjid MU dapat 100 juta. Itu baru pemanasan loh. Saya yakin Mas Anang tuh masih main-main aja itu. Masih senda gurau belaka. Nanti dia bulan depan lagi, alhamdulillah buat penyemangat semua, sudah tembus 2 miliar. Nah gitu nanti ngomong. Iya. Wa annal masajida lillah. Tadi kalimat yang Mas Anang sebutkan itu ayat Quran. Sesungguhnya masjid-masjid itu punya Allah. Surat Jin ayat 18, 72-18. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah punya Allah. Maka kalau itu masjidnya punya Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkan dan menyiapkan semua. Mas Nanang dan teman-teman semua, untuk sekedar reminder aja, bukan berarti saya nakut-nakutin, enggak. Tapi cuma mau ngasih tahu. Biasanya kalau sudah datang itu nggak berhenti-berhenti nanti, Mas. Kalau sudah datang, biasanya nggak berhenti, siap-siap. Istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus yang kedua, saya mau ngasih tahu aja. Tapi boleh percaya, boleh enggak ya. Kalau saya sih percaya banget. Yang datang belum tentu manusia, Mas. Bisa jadi itu malaikat. Atau jin ya. Ya, nggak tahu saya yang mana. Yang datang-datang ngasih bantuan, yang datang-datang transfer itu loh. Masya Allah. Ya, Tat, percaya, Tat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Gitu kan di Al-Baqarah kan? Harus percaya sama yang gaib. Nah, salah satu dimensi gaib itu malaikat. Masya Allah. Antum jadi siap-siap. Ketika datang disyukuri. Wah, nanti pertolongan Allah datang. Bukan cuma tahu, Mas, pabrik tahu datang nanti. Bukan cuma air minum, pabrik air minum kan udah datang. Bukan cuma ayam, pabrik ayam datang. Masya Allah.
Saya belum cerita tentang bagaimana Allah datangkan kemudahan dengan wasilah ngurusin masjid. Kemarin ya saya bilang nantilah saya ceritain gitu. Ini karena sudah selesai, saya ceritalah dikit gitu ke teman-teman. Monggo. Boleh. Apa namanya? Kan Ustaz tahu ya, saya kena kasus pajak ya, dengan pajak. Kemarin pas kita selesai khataman pertama kali, ya pajak datang, tahu-tahu diselesaikan sama Allah, udah gitu. Allahu Akbar. Padahal 5M, jadi masya Allah lah Allah kasih kemudahan. 5M itu duit semua. Atau campur karet? Duit semua yang harus dibayar tapi akhirnya nggak bayar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana ceritanya kok bisa nggak bayar? Yang nggak tahu juga, yang hitung mereka. Ya kasih diskon gitu. Ya Allah. Nanti Mas Nanang cerita-cerita kayak gini, terus Mas Nanang ceritain ya sama beberapa orang. Terus dia bilang apa? Ngapusi katanya. Nggak percaya dia. Karena dia nggak punya iman memang. Selalu pakai otak, pakai akal, pakai rasional. Imannya tuh di otaknya aja. Padahal otak itu kalau 2 kali otak-otak, harganya murah. Kalau iman-iman mahal, otak-otak murah. Orang pakai otak, nggak bisa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, harus pakai iman memang urus-urus kayak gini nih. Jadi Mas Nanang bukan lunas tapi dilunaskan Allah. Bukan besar tapi dibesarkan Allah. Bukan bebas tapi dibebaskan Allah. Jadi ada dimensi. Jadi gini loh Mas, ibarat buat teman-teman semua juga ya, ibarat kita lagi bernaung di sebuah tempat yang itu bukan tempat kita gitu loh. Masjid itu kan bukan punya kita. Masjid itu punya Allah. Lalu kita bernaung di bawah rumahnya Allah. Maka tuan rumah bilang apa? Udah kamu sembunyi aja di kamar saya. Kamu sembunyi aja. Nanti saya ngadapin ini. Kan saya tuan rumahnya. Kan gitu. Maka kalau mau bersembunyi, bersembunyilah di masjid. Kalau mau berlindung, berlindunglah di masjid. Kalau mau berkhidmat, berkhidmatlah di masjid. Karena itu tempat terbaik untuk kita bergerak. Antum pandai nulis di masjid. Antum pandai bikin konten di masjid. Antum rajinnya baca Quran, rajin baca. Bisa mengkonsep, bikin konsep di masjid. Apapun itu, lakukan dari masjid. Sehingga yang punya masjid akan menjaga dan melindungi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap semangat, pokoknya jadi orang masjid aja udah. Produktif, tetap produktif. Saya senang banget. Maka saya lihat paling bisa baca status monitoring Masjid MU dari Mbak Ane. Nggak bisa lihat Mas Nanang. Mas Nanang sudah lama nggak update. Udah selesai kayaknya dengan dunia luar. Ngurusin santri di dalam aja nggak habis-habis kata Mas Nanang. Masya Allah. Ya doanya semua. Selalu. Insya Allah semua. Bukan hanya MU, bukan cuma Jogja. Semua yang hadir malam ini saya doakan. Amin. Ya kan insya Allah kita jauh di mata, dekat dalam doa. Amin amin ya rabbal alamin. Jauh di mata, dekat dalam doa. Amin. Insya Allah berkah. Insya Allah kita saudara. Siap? Monggo. Allah nanti lanjut lagi. Nanti bisa kita lanjut karena sudah larut malam Ustaz. Saya tanya lagi nih Ustaz. Gimana Pak Waidika? Tanya Ustaz. Halo. Aduh dulu Pak Waidika ya. Nanti boleh kita sharing, tanya jawab. Mungkin ada beberapa peserta yang juga sudah ingin beraktivitas atau istirahat. Kita tutup dulu. Setelah ini insya Allah kita masih tetap lanjut
Mungkin juga guru kita masih juga akan tetap berada di Zoom, ya. Lukman, jazakallah khairan kasiran. Insyaallah Bapak Ibu, materi kita selanjutnya nanti akan kita ketemu lagi pada hari Ahad, tapi Bapak Ibu akan ada sesi khusus nanti ya bersama Ustadz Luqmanul Hakim juga nanti di hari Kamis insyaallah tanggal 11, dan insyaallah juga akan kami informasikan tanggal 12 ya bersama Ustadz Reza Zakarias dan Mas Wawan berkaitan dengan masjid punya ATM atau amal tijarah masjid. Insyaallah nanti update-nya akan kita sampaikan di grup, dan ini memang terbatas pesertanya, maka nanti akan kita prioritaskan untuk peserta-peserta dari pelatihan yang advance untuk mengikuti Zoom bersama materi narasumber nanti. Ustadz, mungkin ada penutup atau closing statement, Ustadz? Tagline kita di 2021 ini, kalau ada niat pasti ada jalan, kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak niatnya, bersih hatinya, lurus niatnya, sehingga Allah bukakan banyak jalan untuk kita semua, dan semoga Allah jauhkan kita dari sifat banyak mengeluh, banyak alasan, tumbang sebelum berperang. Semoga Allah jauhkan kita, semoga Allah izinkan kita termasuk hamba-hamba yang dikasih kesabaran dalam berproses, dikasih ketabahan dalam menjalani kebaikan, bisa tetap tersenyum walaupun orang mencaci maki kita, bisa tetap memaafkan walaupun sebenarnya hati kita sedang kesal juga. Mudah-mudahan Allah izinkan kita termasuk hamba-hamba yang dipilih dan terpilih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas sudut kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga untuk semua orang-orang yang mungkin masih baru bergabung dan baru kenal, terus kaget gitu dengar saya ngomong kayak gini, ya mohon maaf. Kalau yang sudah lama, sudah sering ikut SMK mungkin sudah paham. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Mohon maaf, berkah selalu. Saya pamit ya semuanya. Saya pamit, izin. Ya nanti mungkin ada Bung Ben pakai di Singapura. Berkah selalu. Makasih Pak ya Bung Ben. Makasih Bang Gun. Jazakumullah khair. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Jazakumullah ahsanul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, ini harusnya kita tadi selesai di setengah karena materinya sangat luar biasa malam hari ini. Tentu Bapak Ibu masih ingin ya banyak ingin bertanya dan berdiskusi juga sharing bersama guru. Insyaallah ini masih ada teman belajar kita Bung Ben yang akan berbagi dan juga menjadi teman sharing Bapak Ibu untuk sesi selanjutnya ya. Mungkin ini saya selaku moderator mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kesilapan dalam hari ini. Kita tutup dulu pertemuan kita ini kita tutup dulu pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan secara santai dan juga diskusi bersama Bung Ben. Kita sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bang Gun, suaranya putus ya? Ya, Bung Ben, silakan. Ya, makasih Bang Gun. Teman-teman semua silakan kalau ada ingin mereview, saya akan temanin dalam 10, 15 atau 20 menit yang akan datang. Kalau ada yang ingin bertanya atau kepengen memberikan insight atau apa, atau kepengen bercerita, silakan teman-teman sekalian. Dan tidak mesti harus ke saya ya nanya ya. Silakan mereview, merefleksikan apa yang sudah kita terima untuk materi kita.